Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yunus 2 ayat yang kedua. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengar suaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan pada kita tentang doa dari titik terendah. Yunus berada di tempat yang paling mustahil untuk berdoa. Ia ada di dalam perut seekor ikan besar di kedalaman samudra. Secara fisik dan emosional, Yunus berada di titik nadir terendah. Ia menyebut kondisinya sebagai dalam dunia orang mati atau Sheol. Namun, justru dari kegelapan yang paling pekat itulah muncul sebuah kesaksian luar biasa tentang rahmat Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari doa Yunus ini. Pelajaran yang pertama, Tuhan mendengar di mana saja. Yunus tidak sedang di bait Allah. Ia sedang di dalam penjara daging yang gelap dan berbau, yaitu perut ikan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh, terlalu kotor, atau terlalu dalam bagi jangkauan telinga Tuhan. Tuhan tidak membatasi dirinya pada tempat ibadah. Dia ada di sana, di tengah perut ikan, kehidupan kita. Pelajaran yang kedua, kesusahan sebagai pendorong doa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, menariknya Yunus justru baru berseru dengan sungguh-sungguh setelah ia berada dalam kesusahan besar. Seringkali Tuhan mengizinkan perut ikan atau badai terjadi agar kita berhenti berlari menjauh dan mulai berteriak mencari Tuhan. Kesusahan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan seringkali menjadi cara Tuhan menarik kita kembali ke hadirat-Nya. Pelajaran yang ketiga, jawaban Tuhan di tengah pemberontakan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Yunus berada di dalam perut ikan karena kesalahannya sendiri. Ia mencoba melarikan diri dari perintah Tuhan. Namun perhatikan, Tuhan tidak mengabaikan teriak Yunus hanya karena Yunus bersalah. Kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Saat Yunus berseru, Tuhan menjawab. Yunus mungkin merasa hidupnya sudah tamat, tetapi bagi Tuhan titik terendah Yunus adalah titik balik bagi keselamatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memberikan pesan yang sangat kuat bagi manusia modern yang sering kali merasa tertelan oleh berbagai kompleksitas hidup. Berikut ini ada beberapa relevansi praktis yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, bagi kesehatan mental, depresi, dan keputusasaan. Saudara-saudara, di era sekarang banyak orang merasakan apa yang dialami Yunus. Merasa berada di dunia orang mati atau Sheol. Sebuah metafora untuk kegelapan batin, depresi, atau perasaan hampa yang mendalam di mana mereka merasa tidak ada jalan keluar. Nas ini menegaskan bahwa depresi atau kegagalan batin bukanlah tempat di mana Tuhan tidak ada. Jika Tuhan bisa menjangkau Yunus di perut ikan di dasar laut, Dia bisa menjangkau siapapun di tengah kegelapan mental yang paling pekat sekalipun. Ini adalah pesan bahwa ada harapan di titik nol. Yang kedua, harapan di tengah kegagalan yang disebabkan diri sendiri. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita mengalami kesusahan bukan karena nasib buruk, tetapi karena keputusan salah yang kita ambil sendiri.
seperti Yunus yang melarikan diri. Banyak orang modern merasa tidak layak meminta tolong kepada Tuhan karena mereka tahu mereka sedang memanen hasil kesalahannya sendiri. Firman Tuhan pagi hari mematahkan rasa bersalah yang melumpuhkan itu. Tuhan tidak membiarkan Yunus tenggelam hanya karena dia salah. Relevansi bagi kita, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Jangan biarkan rasa malu menghalangimu untuk berseru kepadanya saat kamu sedang menanggung konsekuensi dari dosa atau keputusan yang salah. Yang ketiga, keaslian dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, budaya kita saat ini sangat mementingkan pencitraan. Kita harus terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Hal ini sering terbawa ke dalam doa, di mana kita merasa harus memakai kata-kata yang sopan dan suci. Yunus tidak berdoa dengan bahasa liturgi yang rapi. Dia berteriak. Relevansinya bagi kita adalah panggilan untuk menjadi jujur secara brutal di hadapan Tuhan. Tuhan lebih menginginkan jeritan hati yang tulus daripada doa formalitas yang palsu. Tuhan menerima amarah, ketakutan, dan kebingungan kita. Yang keempat, menemukan makna di balik isolasi. Saudara-saudara terkasih, Yunus berada di tempat paling terisolasi di dunia, yaitu di dalam perut ikan. Di masa kini banyak orang merasa terisolasi secara sosial, kesepian, di tengah keramaian, atau terisolasi karena penyakit. Isolasi bisa menjadi ruang kelas Tuhan bagi Yunus. Perut ikan adalah tempat di mana semua kebisingan dunia berhenti, sehingga dia hanya bisa mendengar suaranya sendiri dan suara Tuhan. Relevansi bagi kita adalah pandangan baru bahwa masa-masa sepi dan terasing dalam hidup kita bisa menjadi momen paling intim untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kelima, membangun resiliensi, ketangguhan rohani. Di dunia saat ini menuntut segala yang serba cepat. Saat masalah datang kita ingin solusi yang instan. Namun Yunus tetap berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Doa Yunus menunjukkan bahwa kita bisa bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mendengar, bahkan sebelum kita keluar dari masalah tersebut. Relevansinya adalah membangun ketangguhan iman. Iman kita tidak boleh bergantung pada kapan masalah selesai, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan sedang mendengarkan saat kita masih dalam masalah. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, jangan menunggu sampai hidupmu sempurna baru engkau berdoa. Berserulah sekarang, dari tengah kekacauanmu, dari tengah kegagalanmu, atau dari tengah kesepianmu. Karena itu Tuhan tidak menunggu kita di permukaan laut. Dia turun ke bawah untuk mendengarkan jeritan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi hidupmu, Tuhan selalu mendengarkan setiap jeritan hati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.